Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadapan-Mu pada pagi hari ini, mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, di mana pada minggu pagi hari ini kembali kami datang untuk mengadakan ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhanlah yang selalu memimpin kehidupan kami, memberkati kami Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, pada minggu pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami Tuhan boleh datang di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, segala berkat dan kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu sempurna hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Dan Tuhan, kiranya Engkau-lah yang selalu memimpin kami, memberikan kami berkat yang melimpah. Juga Tuhan, bagi adik-adik sekolah minggu, Tuhan berkati, berikan mereka kesehatan, juga orang tuanya ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan yang memimpin mereka dan membimbing mereka Tuhan, dan memberikan berkat yang melimpah. Ampunkan kami Tuhan, dan semuanya ini Tuhan kami serahkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Selamat hari Minggu. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mengajak kita semua adik-adik untuk ambil sikap yang tentram, yang fokus, karena kita akan diajak memahami firman Tuhan sebagai bekal kehidupan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, menyertai kami, memberikan kami sukacita, melindungi kami, dan memberkati kami.
Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami juga memohon, berkati hati dan pikiran kami. Ajari kami Tuhan melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan, agar kami semakin merasakan berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Sekarang minggu kita dikatakan minggu ke-16 setelah Trinitatis. Jadi firman Tuhan kepada adik-adik semuanya, walaupun kita belum bisa berkumpul bersama-sama, tetapi kebenaran firman Tuhan tetap akan selalu mengajari kita, memotivasi kita, mendidik kita melakukan yang Tuhan senangi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Amang akan membacakan buat adik-adik semuanya. Nanti kita bisa membacanya di rumah kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau memelihara hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semuanya yang berada di rumah masing-masing yang mendengarkan firman Tuhan, ternyata kita itu orang pilihan. Ya, nanti bisa kita baca ayat yang ke-9 tadi. Ternyata kita itu orang-orang yang dipanggil Tuhan. Nah, kenapa dipanggil? Apa tugas kita sebagai orang yang terpanggil? Karena Tuhan itu sayang kepada kita. Dia menebus kita, Dia berkarya, bermisi untuk menyelamatkan kita. Tetapi ada suatu tugas kita sebagai panggilan kita untuk melakukan yang Tuhan katakan di ayat yang 8 sampai ayat yang ke-10 tadi. Itu sebabnya diberi judul kasih dan damai. Berarti orang-orang terpanggil itu harus mengasihi, harus menciptakan damai. Nah, yang pertama, adik-adik semua harus tahu apa itu damai. Kenapa kita harus berdamai? Kenapa kita harus menciptakan damai? Kenapa kita harus mengasihi? Kenapa kita harus menciptakan suatu yang bisa orang lain senangi, keluarga kita senangi, Tuhan juga senang. Sebagai bentuk kita mengasihi diri kita, mengasihi orang lain, dan mengasihi Tuhan kita itu sendiri. Berarti kasih dan damai itu pada dasarnya adalah suatu tindakan yang indah, suatu tindakan yang menciptakan ketenangan, suatu tindakan yang menciptakan ketentraman, suatu tindakan yang menciptakan keamanan, dan masih banyak lagi. Nah, itu yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang terpanggil. Ini yang pertama yang mau dihimbau dan yang mau kita harapkan, Tuhan harapkan itu lewat firman-Nya, Tuhan harapkan itu lewat orang-orang Kristen, lewat anak-anak sekolah minggu, untuk semakin berlatih, belajar, menciptakan kedamaian, menciptakan kasih.
dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, yang pertama tadi di ayat 8 itu dikatakan apa-apa saja hal untuk menciptakannya. Yang pertama dikatakan seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara. Saudara-saudara dalam arti sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, keluarga kita, abang, kakak, adik, yang punya abang, yang punya kakak, yang punya adik, orang tua kita, semuanya tanpa terkecuali. Kita harus mengasihi, kita harus menjadi penyayang, kita harus rendah hati. Nah, adik-adik juga diajarkan. Kenapa itu Tuhan perintahkan? Yang pertama dasarnya, kalau kita bisa lihat lewat daerah kita masing-masing, di mana kita tinggal, di mana kita berdiam, sekolah kita, ataupun lewat media-media sosial, lewat televisi, sebenarnya kita itu punya banyak suku, punya banyak bahasa. Kita orang Indonesia, tentu yang digunakan bahasa Indonesia. Tetapi kita juga punya banyak suku. Lihat, kita tinggal di mana? Di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Tentu bahasa kesukuan yang digunakan adalah bahasa Jawa. Dan kita itu bisa lihat di daerah kita apa bahasa kesukuannya. Berarti ada suku, ada budaya, ada bahasa, ada latar belakang pendidikan yang berbeda. Juga ada pekerjaan-pekerjaan yang berbeda. Nah, Amang sebutkan itu semuanya ternyata itu bisa menjadi penghalang untuk menciptakan kasih dan kedamaian tadi sebagai yang Tuhan mau agar kita ciptakan. Kenapa? Kenapa itu bisa jadi penghalang? Nah, yang mau dikatakan dan yang bisa kita lihat dan yang sudah terjadi, ada loh orang berperang karena berbeda suku. Ada juga orang berperang karena beda budayanya. Ada juga orang mengutamakan agamanya untuk memimpin, mengutamakan agamanya, mengesampingkan agama orang lain. Nah, itu jadi berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya bisa memicu perperangan, bisa memicu permasalahan. Nah, itu kalau di ruang lingkup umum. Ternyata di ruang lingkup kita sendiri pun bisa terjadi perpecahan. Contoh, yang punya abang, yang punya kakak, atau yang punya adik pasti pernah bertengkar hanya karena persoalan makanan, hanya karena persoalan mainan. Abangnya tidak mau mengalah sama adiknya, begitu juga adiknya tidak mau mengalah terhadap abangnya. Jadi timbul pertengkaran. Bahkan ada seorang abang yang memukuli adiknya karena berebut mainan, karena berebut makanan. Itu sering terjadi dan itu pemicu perpecahan antara kita. Oleh sebab itulah Rasul Petrus di ayat ini mengarahkan kita supaya anak-anak sekolah minggu hidup dalam kasih, hidup dalam kedamaian. Kenapa? Karena pada dasarnya adalah kita itu orang terpanggil, kita orang terpanggil menjadi bagian dari tubuh Kristus. Artinya walaupun banyak perbedaan, banyak keberagaman, tetapi firman Tuhan mau mengarahkan kita, tidak ada yang boleh lebih mengutamakan dirinya, menganggap dirinya paling hebat, paling benar, paling tinggi, paling berharga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menganggap kita semuanya sama di hadapannya. Bagi Tuhan
di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, kita itu sama. Jadi persamaan itu yang harus kita raih, walau banyak perbedaan. Karena Tuhan menganggap kita sama, kita sama-sama dikasih Tuhan, maka kita pun harus sama-sama mengasihi orang-orang lain yang ada di kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan tadi, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, di sini sering banyak terjadi. Kalau kita dikasari teman-temannya, bahkan memukul kita, hal yang wajar memang. Bisa terpicu emosi, kita balik memukul, kita menangis, kita melaporkannya, karena semua itu sifat ketidakterimaan kita atas perilaku kekerasannya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu berarti anak-anak sekolah minggu tidak boleh menjadi orang yang pendendam, tidak boleh membalaskan dendam. Awas kau nanti ya, tunggu kau ya. Nah, itu tidak boleh. Berarti kita merancang suatu tindakan jahat, membalaskan dendam kita, membalaskan perasaan kita, emosi kita. Awas kau nanti ya, kuadukan kau sama mamaku. Nah, itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena bisa memicu pertengkaran yang berlebihan. Bisa jadi orang tua sesama orang tua ikut bertengkar karena tingkah kita. Kalau kita melaporkan, kita mengatakan sesuatu, melebihkan sesuatu, nah itu bisa memicu pertengkaran. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan menjadi orang yang pendendam. Kenapa? Karena pada dasarnya kita melihat, kita berkilas balik, melihat sejarah bagaimana Yesus dianiaya, bagaimana Yesus dicaci maki, bagaimana Yesus dilecehkan, bahkan sampai kepada tahap dia disalibkan. Tapi apa yang terjadi? Yesus tidak membalaskan perlakuan itu semua, bahkan dia menerimanya. Yang walaupun sebenarnya sangat mudah bagi Yesus untuk membalaskan itu semua, tetapi Yesus tidak mau mengajarkan kita menjadi orang yang membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Itu berarti firman Tuhan dan sifat perilaku yang Tuhan Yesus tunjukkan mau mengajarkan kita untuk tetap mengasihi walaupun kita pernah tersakiti oleh orang-orang lain, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk tetap mengasihi dengan menjadi orang yang tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Yang terakhir, pesannya adalah jagalah lidahmu, ayat 10. Menjaga lidah dan menjaga bibir. Tidak boleh mengatakan perkataan, kalau di sini dikatakan saru, ya kan? Saru berarti itu bahasa kotor, bahasa yang tidak baik, omongan yang tidak boleh diungkapkan, diucapkan. Tidak boleh memaki-maki orang. Nah, berarti kita harus menjaga perkataan, menjaga ucapan. Kenapa? Karena lewat lidah, lewat bibir, lewat ucapan bisa memicu emosi, bisa memicu pertengkaran, bisa memicu perselisihan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Karena perkataan bisa memicu perselisihan, pertengkaran, dan perkataan juga bisa memicu kedamaian.
Nah, berarti dua fungsinya. Bisa jahat, bisa baik. Maka yang Tuhan inginkan adalah yang baik. Ucapan kita harus ucapan yang baik. Perkataan kita harus perkataan yang menimbulkan kedamaian, yang menimbulkan kasih. Maka kita akan semakin diberkati Tuhan. Baik adik-adik sekolah minggu, itulah pesan firman Tuhan kepada kita di minggu hari ini. Bagaimana menciptakan kasih dan perdamaian. Karena kita orang-orang terpanggil, Tuhan juga sudah memaparkan apa yang harus kita lakukan. Kita harus seia sekata, kita harus seperasaan, kita harus mengasihi saudara-saudara, mengasihi orang tua, mengasihi sesama kita manusia. Kita harus menjadi penyayang, rendah hati, tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, dan menjaga lidah dan bibir kita, perkataan kita, untuk selalu mengatakan perkataan yang menyejukkan hati, yang bersifat baik, yang membuat orang-orang di sekeliling kita merasakan kedamaian lewat perkataan kita. Itulah pesan firman Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami orang-orang terpilih, orang-orang yang terpanggil, yang harus menciptakan kasih dan kedamaian, harus seia sekata, seperasaan, menjadi penyayang, menjadi orang yang rendah hati, dan tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, yang walaupun kami pernah mengalami tindak kejahatan dari orang-orang lain, tetapi kami harus membalaskan dengan kebaikan, karena Engkau pun mengajarkan kami, karena Engkau pun pernah mengalami tindak kekerasan, tetapi Engkau mengajarkan kami untuk membalaskannya dengan kebaikan dan mendoakannya agar sifat kejahatan itu hilang dari dalam dirinya. Dan pesan Tuhan juga mengatakan kami harus menjaga lidah, bibir, perkataan kami, ucapan kami, yang kami sampaikan, yang kami sebutkan, yang kami katakan, agar selalu memicu hal-hal yang baik. Itu semua kami lakukan, dan itu semua kami terima untuk dapat menciptakan kasih, menciptakan kedamaian di tengah-tengah hidup kami. Ajari kami Tuhan, bimbing kami, tuntun kami melakukan semuanya itu di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah ruang lingkup ketika kami bermain, bersaudara, bersahabat dengan teman-teman kami, ketika kami juga bersekolah, menempuh pendidikan kami. Semuanya kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhanlah yang mengajari kami. Berkati kami Tuhan, berkati orang tua kami, berkati pendidikan kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhan semakin memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan lanjutkan ujian ini sambil kita menyanyikan lagu ini. Adik-adik diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Lanjut. Ya
Baik adik-adik semuanya, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan berdoa menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu, Horas. Horas adik-adik sekolah minggu. Hari ini tanggal 19 September 2021, kakak-kakak guru sekolah minggu memberikan sebuah tugas spesial untuk adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah, tugas hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yang mana di dalamnya ada buah-buah roh. Yang membuat spesial tugas ini adalah kali ini adik-adik menggunakan bahasa Inggris. Nah, yang dengan judul The Fruit of the Spirit. The Fruit of the Spirit, yang mana ada 9 rohnya, 9 buah-buah roh. Oke? Nah, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, and then faithfulness, and then gentleness, and then the last one, self-control. Oke, kalau kakak bisa menghafal, kalian juga pasti bisa menghafalnya ya adik-adik. Nah, tugasnya itu kalian membuat sebuah gambar ya, buah yang kalian suka ya, terserah deh buah apa. Yang mana nanti di dalamnya ada tulisan judul-judul dari buah-buah roh yang ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu. Nah, gambarnya itu kalian buat yang sangat kreatif ya, yang cantik, yang bagus. Oke? Nanti kalau sudah jadi, dikirim ke Kak Maya. Caranya kalian foto bareng karya kalian. Karyanya boleh dipegang di sini, boleh di sini, boleh di depan dada, tapi mukanya harus kelihatan ya. Oke? Nah, itu tugasnya. Jangan lupa cara mengumpulkannya. Kalau sudah dikumpulkan ke Kak Maya, guru-guru sekolah minggu akan mencetak foto kalian dan akan ditempelkan di mading gereja. Nah, jadi kalau kalian nanti ke gereja atau teman-teman yang lain bisa melihat hasil karya kalian. Oke? So, I think that's all from me. Thank you and